Alamat di rumah dan tempat tanggal lahir dan sekolahnya di mana? Saya dari Namanya saya. nama Revi Sosial, Dusun dari Sulawesi Utara. Terus Tinggal, sekolah SMA Negeri 1 Taruna. tinggal di mana? Tinggal di Kendal saja. Di Kendal. Kendal. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Kendal 20 Februari tahun 2000. Ravelino bisa cerita nggak bagaimana awalnya bisa ikut masuk ke tim Paskibraka? Awalnya itu saya memang ada niat dari hati saya, terus saya dalam hati saya ingin mencoba kalau ya apakah saya mau lolos Paskibraka atau tidak. Terus bertahap-tahap saya ikut mulai dari seleksi sekolah, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, terus di seleksi juga di tingkat nasional. Bisa diceritain nggak tempat tinggal atau sekolahnya di Bang Ray ini terpelincil apa di Sulawesi? Saya dari Kabupaten Sangihe. Kalau dari Sulawesi, memang di Sulawesi Utara, tapi ibu kotanya di Manado. Terus kalau dari Manado ke Sangihe itu agak jauh, jadi semalam naik kapal. Biasanya kapal start jam 7, terus masuk di Manado atau masuk di Sangihe itu jam 4 subuh gitu. Nah itu, agak jauh. nah itu yang terjadi sama Ray ya pada saat masuk ke tingkat provinsi ya. Bisa diceritain nggak? Saya masuk di tingkat provinsi itu sebenarnya nggak mau nyangka itu. Jadi saya nggak tahu kalau ketika Tuhan memilih saya bisa menjadi sukses kayak gini. Kan saya pertama-tama saya kan ada niat dari hati saya, terus saya mau berusaha membanggakan nama orang tua, terus termasuk keluarga saya. Jadi saya ingin mencoba untuk menjadi seorang paskibraka. Kita kan perjalanannya dari awal, dari sekolah sampai ke tingkat yang atasnya lagi. Perjalanannya seperti apa waktu itu? Dari waktu seleksi kecamatan itu memang ada teman-teman saya sederajat dengan saya. Terus dia teman saya itu agak tinggi, terus pintar juga. Setelah dengar pengumuman hasil kecamatan itu, saya nggak nyangka kalau saya yang juara 1. Terus ada kami berlima dari kecamatan Tahuna, terus seleksi ke kabupaten. Saya di seleksi di kabupaten, mereka seperti main curang gitu sama saya, agak cemburu gitu. Jadi waktu itu nilai saya ditukar, terus ketahuan sama kakak-kakak panitia. Jadi ada dari teman saya itu ternyata kayaknya ada orang dalam gitu. Jadi udah diketahuan, terus sebenarnya kalau mereka udah percaya itu begini, saya nggak sampai di sini. Tapi itu kan udah jalan Tuhan. Jadi mereka sempat bilang sama saya, yang sebenarnya yang juara 1 kamu, terus kamu yang berangkat ke provinsi. Terus seleksi di provinsi, kami ada 3 hari di seleksi. Jadi di mana? Di provinsi? Di provinsi, di Manado, kota Manado. Jadi di seleksi di provinsi itu saya mendapatkan dari antar provinsi itu kan 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi saya di provinsi mendapat peringkat kedua. Yang peringkat ke-1 teman saya dari Kabupaten Minahasa Utara. Terus kami berempat lolos pergi ke Jakarta untuk mengikuti seleksi lagi di Jakarta. Pas ikut tes-tesnya di sini, saya udah berpikir kalau mau dilihat secara fisik, secara apa gitu, saya nggak bisa lolos. Tetapi waktu pas dengar pengumumannya itu saya kaget, nama saya yang lolos. Selain ada insiden kecurangan, tapi akhirnya untungnya teratasi gitu. Bagaimana perjalanannya Ray sendiri, mulai dari kampung, dari desa sampai ke kabupaten dan akhirnya sampai ke Jakarta? Perjalanannya seperti apa, naik apa segala macam gitu? Kalau dari kampung saya itu sesulit apa gitu? Ya, biasanya saya naik motor. Jadi kalau ke kota Tahuna, tempat saya latihan dan sekolah saya itu sekitar setengah jam. Naik motor ya? 30 menit naik motor. Jadi saya kalau ke sekolah itu berangkat jam 6 pagi sampai jam setengah 7. Terus kalau pulang jam 2 sampai di rumah jam setengah 3, cuma makan aja baru balik lagi. Nanti pulang jam 6, itu latihan-latihan paskibraka. Tapi semuanya itu nggak sia-sia lah. Bapak ibu pesan apa sama Ray? Ya bapak sama ibu sempat baru-baru sempat ke
bercerita dikit lewat handphone aja. Mereka bilang memberikan ucapan selamat, terus banyak berdoa karena Tuhan udah menunjukkan jalan terbaik. Harapannya Ray bisa sampai ke tahap apa, misalnya jadi penggerek bendera kah atau gimana? Kalau harapan saya menjadi seorang Danpok 17 atau komandan 17. Komandan 17 ya. Oke. Ray, boleh diceritain nggak, maksudnya selain ikut Paskibraka di Jakarta pengen ketemu siapa sih sebenarnya, sosok siapa sih yang pengen ditemuin? Saya itu jujur aja saya pertama kali ke Jakarta. Jadi saya nggak nyangka, wah saya bisa pergi ke Jakarta terus menjadi seorang Paskibraka nasional. Pengen ketemu siapa sih? Apa Pak Presiden atau siapa tokoh? Saya ingin berketemu sama Pak Presiden, terus ingin selamat sama dia. Kan nggak segampang orang-orang yang ketemu sama dia. Silakan juga masuk di istana itu nggak sembarang orang. Jadi saya sebagai dari daerah terpencil gitu, jadi sangat bangga karena jujur aja di kampung saya itu baru saya yang pergi sempat selamat sama Pak Presiden gitu. Kalau sudah ketemu Pak Jokowi mau ngomong apa, Mas Ray? Ya nggak tahu lah, kalau Pak Jokowi mau tanya apa ya dijawab. Oke. Artis atau tokoh-tokoh lainnya selain Presiden RI ada nggak yang Ray pengen temuin? Yang Ray pengen kagumin tapi tinggalnya di Jakarta, siapa tahu bisa ketemu. Ya mudah-mudahan kalau artis-artis di sini mudah-mudahan ketemu sama Kakak Sleng lah. Oh Kakak Sleng, kenapa emang Ray suka dengerin lagu-lagu Sleng? Kakak Sleng terus sering dengar lagu-lagu Judika gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ketemu sama mereka. Lagu favoritnya emang apa Ray? Lagu favorit saya yang paling saya suka itu yang lagu Judika itu. Yang mana tuh? Kalau Kakak Sleng itu cuma fans-fans aja gitu. Judika sama Kakak Sleng. Iya. Oh. Nggak biasa nyanyi, cuman tahu sih nyanyi, cuman nggak biasa nyanyi. Boleh nyanyi kan sedikit lagu Judika? Iya. Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa, teganya kau putuskan, kau pergi tinggal. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan kelak kau ingkari. Oh Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Ku ingin hidup bahagia walau tak bersama dia.